Sekarang Ibu lanjutkan ke hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan itu ada dua. Yang pertama adalah hubungannya saling lepas. Saling lepas itu berarti tidak saling mengikat, ya, saling lepas. Makanya di sini dikatakan dua himpunan yang tidak kosong. Tidak kosong berarti himpunan tersebut punya anggota, ya. Karena kan tadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, kalau saling lepas itu berarti kedua himpunan sama-sama punya anggota. Jadi dua himpunan dikatakan saling lepas jika, kalian perhatikan setelah kata jika, dua himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota yang sama. Jadi kalau ada himpunan C dan himpunan D, berarti kan tuh ada dua himpunan, ya. Himpunan pertama himpunan C, himpunan kedua himpunan D. Himpunan C dan himpunan D tidak mempunyai anggota yang sama. Contohnya, himpunan C anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ini himpunan C itu adalah himpunan bilangan prima. Kemudian ada himpunan D yang anggotanya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Himpunan D ini adalah himpunan bilangan genap yang terletak mulai dari angka 4 sampai 18. Nah, dari kedua himpunan C dan D, adakah anggota himpunan yang sama atau anggota yang yang menjadi anggota dari kedua himpunan? Dia menjadi anggota himpunan C dan dia juga menjadi anggota himpunan D? Tidak ada, ya. Karena yang atas itu himpunan bilangan prima, yang D-nya himpunan bilangan genap yang dimulai dari 4. Maka karena tidak ada anggota yang sama di himpunan C dan D, maka himpunan C dan D disebut dua himpunan yang saling lepas. Berarti kalau digambarkan pada diagram Venn, ya, himpunan C dan himpunan D masing-masing dua lingkaran yang terpisah. Nah, jadi kalau dituliskan menggunakan lambang, kita tulis C terus menggunakan lambang yang seperti huruf C bolak-balik, ya. Dengan D dia dibacanya adalah C saling lepas dengan D. Untuk simbolnya atau lambangnya bisa kamu lihat di slide yang sudah Ibu share. Lanjutkan kedua himpunan, sifat hubungan himpunan yang saling berpotongan atau bisa disebut tidak saling lepas. Biar gampangnya saling berpotongan aja bacanya. Dua himpunan dikatakan saling berpotongan atau saling beririsan, ya, jika kedua himpunan tersebut mempunyai sedikitnya ada satu anggota yang sama. Contohnya, ada himpunan P. Himpunan P di sini adalah himpunan bilangan ganjil yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Kemudian ada himpunan G yang anggotanya terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17.
Nah, himpunan G ini adalah himpunan bilangan prima yang dimulai dari 2 ya. Meskipun 2 itu angka genap, tetapi dia termasuk bagian dari bilangan prima. Setelah kita perhatikan anggota himpunan P dan G, ada anggota himpunan yang sama. Jadi ada anggota himpunan yang dia anggota himpunan P dan dia juga menjadi anggota himpunan G. Siapa aja yang menjadi anggota dari kedua himpunan P dan G? Ternyata di situ ada 3, 5, 7, 11, dan 13. Kalau seperti ini, maka himpunan P dan G disebut 2 himpunan yang saling berpotongan atau 2 himpunan yang tidak saling lepas. Gampangnya bilangnya 2 himpunan yang saling berpotongan. Jadi himpunan P saling berpotongan dengan G. Lambangnya bisa kalian lihat di slide-nya ya. Dia himpunan P dan G dibacanya tidak saling lepas atau P saling berpotongan dengan G. Kalian perhatikan macam-macam gambar diagram Venn ya. Tadi Ibu menjelaskan tentang himpunan bagian. Himpunan bagian itu berarti suatu himpunan yang menjadi anggota himpunan lainnya ya. Di situ ada satu buah lingkaran, di dalamnya ada lingkarannya lagi. Berarti di situ adalah himpunan A mempunyai sebuah anggota, kemudian ada himpunan B mempunyai anggota. Nah, ternyata himpunan B itu anggota himpunan B itu semuanya termasuk anggota himpunan A juga. Maka dia kalau seperti itu himpunan di dalam himpunan. Kemudian ada yang himpunan dengan jumlah yang sama tadi ya, yang ekuivalen. Jadi gambar lingkarannya cukup satu, di dalamnya kalian tuliskan A sama dengan B karena jumlahnya sama. Kemudian ada himpunan yang berpotongan ya. Di situ ada himpunan A. Kayak tadi yang barusan kita bahas, ada yang anggotanya menjadi anggota himpunan A dan menjadi anggota himpunan B. Makanya dia saling berpotongan. Berpotongannya di mana? Yang di sisi lingkaran masuk ke lingkaran B dan masuk ke lingkaran A. Nah, himpunan yang anggotanya sama nanti dia terletaknya di dalam situ. Dia beririsan. Ya. Kemudian ada himpunan yang saling lepas, berarti anggota himpunan A sendiri, himpunan B sendiri, dia anggotanya nggak ada yang sama ya. Itu kalau disajikan dalam bentuk diagram Venn. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat himpunan. Tadi ya, kardinalitas himpunan atau bilangan kardinal tadi sudah Ibu katakan ya. Bilangan kardinal atau kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan ya. Misalnya di situ ada himpunan A, maka dia dinotasikan dengan NA. N kecil N-nya. N kecil itu melambangkan banyaknya. Ya, terus himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Berarti N kecil buka kurung A besar atau A kapital, berarti dia dibacanya banyaknya anggota himpunan A. Contohnya, sebuah himpunan A, anggotanya terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Ya. Banyaknya kita hitung A, I, U, E, O, ternyata ada 5. Berarti banyaknya anggota himpunan A sama dengan 5. Atau dibacanya banyaknya anggota himpunan A ada 5. Kemudian ada himpunan bagian atau nama lainnya disebut subset.
himpunan bagian. Himpunan yang anggotanya merupakan bagian dari himpunan lain. Ya. Jadi ada dua himpunan, misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Nah, salah satu dari himpunan tersebut anggotanya merupakan bagian dari himpunan yang satunya lagi. Contohnya, himpunan bagian dilambangkan dengan lambang seperti huruf C. Di sini Ibu kasih contoh ada dua himpunan. A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Di situ apabila setiap anggota himpunan A, jadi ada himpunan A, semua anggota dari himpunan A itu termasuk ke anggota himpunan B, maka dilambangkan dengan A himpunan bagian B. Misalnya himpunan B-nya itu bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 himpunan bilangan aslinya. Ternyata ada himpunan A. Himpunan A-nya itu adalah bilangan ganjil dari 1 sampai 9. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena 1, 3, 5, 7, 9 si himpunan A itu termasuk ke dalam himpunan B juga, karena tadi kan B itu bilangan asli ya dari 1 sampai 9. Nah, maka himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Ya. Jadi yang ditulis duluan itu adalah yang anggotanya termasuk ke dalam himpunan lain.